Ibu masih hidup? Masih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidup kepada kita. Insya Allah kita pagi hari ini di hari Sabtu pagi, alhamdulillah dari saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, segar ya, segar bugar, sehat walafiat. Alhamdulillah, setelah tadi malam ada sedikit hujan-hujan sedikit ya, kemudian pagi hari ini masih terasa dinginnya ya, dinginnya terasa dan raos nama ngahod-hod di rumah ya. Alhamdulillah. Dan tentu saja pagi hari ini yang di sebelahnya, di depannya ya, yang di depannya ada air minum, baik air minum air putih, air teh, air madu, air jahe, atau air kopi, mangga silakan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selain dari saung tahfidz Al-Quran, juga menyebar lewat jalur internet dari saung tahfidz Al-Quran yang masing-masing ada di rumahnya, ada juga yang di masjid, ada juga yang di tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk belajar, mengajar, baca tulis Al-Quran. Saung itu adalah sarana atau studio alam untuk nambah gairah membaca Al-Quran. Pagi hari ini yang sudah bergabung, alhamdulillah dari Palembang ada Ibu Nuril Abdi Jamudini bersama keluarga. Alhamdulillah dari Depok ada Kang Tito bersama keluarganya. Alhamdulillah Wilujeng bergabung ya. Kemudian dari Sumedang ada Teh Yuliati bersama keluarga. Dari Cirebon, nah Cirebon daerah mana nih? Oh, daerah Cirebon Klayan. Alhamdulillah ada Kang Ade Priyatna bersama keluarga besarnya. Ada dari Cirebon Kasepuhan ada Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Ada dari Kanoman ada Ibu Irin Apriani bersama keluarga. Kemudian dari Cijerah ada Aki-Aki Iskandar bersama keluarga besarnya, anak cucunya. Dan juga dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama keluarga besar dan kru Radio Kilait 107,1 FM Bandung. Dan dari sebelah Masjid Al-Jabar Kota Bandung ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarganya. Alhamdulillah, silakan Bapak Ibu dibuka mute-nya untuk kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Dan pagi hari ini kita bisa sekalian bersama-sama bahagia istiqomah berjamaah untuk membaca Al-Quran. Pagi hari ini silakan dibuka ayat yang akan kita baca, surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah mulai ayat pertama. Surat Al-Ghasyiyah ini adalah nomor surat ke-88 ya, surat Al-Ghasyiyah nomor suratnya 88, jumlah ayatnya 26 ayat. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa selesaikan 26 ayat. Artinya Al-Ghasyiyah sendiri adalah hari pembalasan. Dan surat ini diturunkan ketika Rasul masih berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi kebayang Bapak Ibu, pada saat itu surat ini diturunkan dalam keadaan yang sedang mencekam di kota Mekah, kemudian banyak teror, dibully, dan juga tidak sedikit yang mendapatkan ancaman tekanan, bahkan ada yang dibunuh oleh kaum kafirin jahiliyah waktu itu ya. Nah, dan tentunya kita hari ini juga akan merasakan nuansa batin bagaimana surat ini diturunkan. Yuk kita getarkan kolbu kita untuk sampai di kota Mekah pada hari ini. Ya, alhamdulillah keluarga-keluarga kita sebagian udah ada yang berada di kota
Mekah yang menjadi petugas haji, sementara yang akan menjadi jamaah haji masih berada di kota Madinah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan segar bugar sehat walafiat menjalankan ibadah dan sampai dengan puncak pelaksanaan ibadah haji menjadi haji mabrur dan mabrur. Amin. Kita yang hari ini tidak berangkat tentunya juga menginginkan menjadi orang yang menjadi ahlinya surganya Allah dengan cara kita sama-sama berada di majlis taklim di taman-taman surganya Allah untuk sama-sama menikmati apa yang disampaikan Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pagi hari ini kita akan belajar dan sekaligus juga belajar mengajar, membaca, memahami, mengamalkan, menikmati dan menyebarluaskan, memviralkan. Yang akan kita baca surat Al-Ghasyiyah. Bapak Ibu sudah ketemu surat Al-Ghasyiyah? Yuk kita getarkan dari dalam qalbu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah bi zidni ilma warjukni. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. هل أتاك حديث الغاشية Wujuhun yawmaidin khashi'ah. وجوه يومئذ خاشعة Amilatun nasibah. عاملة ناصبة Tasla naran hamiyah. تصلى نارا حامية Tusqa min ainin aniyah. تسقى من عين آنية Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. ليس لهم طعام إلا من ضريع La yusminu wa la yughni min ju'. لا يسمن ولا يغني من جوع Wujuhun yawmaidin naimah. وجوه يومئذ ناعمة Lisa'yiha radiyah. لسعيها راضية Fi jannatin 'aliyah. في جنة عالية La tasma'u fiha laghiyah. لا تسمع فيها لاغية Fiha 'ainun jariyah. فيها عين جارية Fiha sururun marfu'ah. فيها سرر مرفوعة Akwabum mawdu'ah. وأكواب موضوعة Wanamariqu masfufah. ونمارق مصفوفة Wajarabiyu mabsusah. وزرابي مبثوثة
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat أفنظرنا إلى الإبل كيف خلقت wa ilas samai kaifa rufi'at وإلى وإلى السماء كيف رفعت wa ilal jibali kaifa nasibat وإلى الجبال كيف wa نصبت ilal ardi kaifa sutihat وإلى وإلى الأرض كيف سطحت fadzakir innama anta mudzakir فذكر فذكر إنما أنت lasta مذكر alaihim bimusaitir لست عليهم بمسيطر illa man tawalla wa kafar إلا إلا من تولى وكفر wa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar ويعذبه الله عذابا inna ilaina iyabahum إن إلينا إيابهم ma inna alaina hisabahum ثم إن علينا حسابهم sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Alhamdulillah alamin 26 ayat dari surat Al-Ghasyiyah sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Amin. Kepada Allah karena Al-Quran ini adalah firman-firman Allah. Memohonnya untuk Allah yang menerima apa yang benarnya. Karena bisa jadi ada yang salahnya dari bacaan kita. Dan kelihatannya pasti kalau membaca surat Al-Ghasyiyah ini banyak yang salahnya. Terutama lidah-lidah kita orang Indonesia yang tidak berlatih secara benar. Itu shot, tak. Nah, itu kelihatan ada pembeda harusnya, tapi kadang kita sami wae punya ada ain yang kedengar min bori. Nah, kudu kadenge itu Bu, ulah min dori wungkulnya, kudu kadangu aya ainnya. Jadi jangan hilangkan satu huruf pun dalam Al-Quran sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari tiap huruf. Nah, gitu Bu ya. Karena membaca Al-Quran ini pahalanya atau hadiahnya atau penghargaan dari Allah untuk tiap huruf ada. Jangan berkata kata Rasul alif lam mim itu satu huruf. Enggak, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap dibaca satu huruf, pahalanya 10 kali lipat. Jadi yuk kita gemar baca Al-Quran. Jadi lama kurang malas baca Al-Quran teuing atuh kunaonnya urang teh nya. Nah, untuk itu minta kepada Allah kesalahan kita, dosa kita dalam membaca Al-Quran ini baik karena ketidakmampuan, kekurangan ilmu, atau karena memang kondisi masing-masing, atau karena bisa jadi sengaja disalah-salahkan. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari kesalahan membaca Al-Quran ini, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Kita jangan pernah puas untuk membaca Al-Quran. Puaslah membaca Al-Quran ketika kita sudah dalam keadaan mati. Ya. Orang yang puas baca Al-Quran matinya itu tersenyum. Ya. Tapi yang tidak puas matinya itu molotot bari calawak. Nah, kira-kira Ibu tersenyum apa molotot bari calawak?
Apakah selama hidup kemarin ya Bu, hari Jumat kemarin banyakan tersenyumnya atau banyak popolototnya, banyak emosinya? Kalaupun tidak berani popolotot, ngambek, mungkin mentegeg. Mentegeg sarua Bu. Yang popolototnya dan mentegeg sama-sama penyakit hati. Jadi yuk kita bangblaskan hati kita ini. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi jibni ilma warjukni fahma. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Begitu Bapak Ibu selalu kita minta. Yuk setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan ilmu dari pemahaman yang benar dan kita manfaatkan untuk membuka kunci ilmunya, memanfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Jangan mau yang bahasa Inggris Bu, karena yakin ibu-ibu dengartinya. Gitu. Mari kita mulai ayat pertama. Dalam hal ini ada penjelasan Imam Malik meriwayatkan dari Domroh bin Sya'an, dari Ubaidillah bin Abdillah bahwa Al-Adhah bin Qais pernah bertanya kepada An-Nu'man bin Bashir mengenai surat yang biasa dibaca Rasulullah SAW pada sholat Jumat bersamaan dengan surah Al-Jumu'ah. Kemudian dia menjawab, hal ataka hadisul ghasiyah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai, juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Jadi surat Al-Ghashiyah ini biasa dibaca oleh Rasulullah, dirangkai dengan surat kemarin sudah dibaca Al-A'la, kemudian juga di sini juga dirangkai dengan dalam sholat Jumat dengan surat Al-Jumu'ah. Alhamdulillah Bapak Ibu kan sudah hafal surat Al-Jumu'ah Bu ya. Nomor berapa? Eta ya. Hafal nomor 62 gitu Bu ya. Jadi nomor 62 juga hafal, nomor 88 juga hafal ya. 88 Bu. Lain iklan air mineral lain Bu ya. 5 surat ke-88. Mari kita lihat dimulai dari ayat pertama. Mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat ke-20. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Sudah datang nggak Bu? Sudah beritanya. Sudah mengalami belum? Belum. Semua manusia juga belum mengalami. Banyak wajah pada hari itu tunduk terhina. Bapak Ibu kalau masuk ruangan pengadilan, orang yang bersalah biasanya keelegegan tuh Bu. Enggak, langsung tunduk, bari di borgol, pakai baju oranye, kemudian pakai baju koko di kopeahan, makanya itu koruptornya hari geus katewak di kopeahan, makanya kuring lain atuh pakai kopeahannya sieun disangka koruptor pada diskrim di gawe. Iya. Ya tuh naon atuh patuh mah enggak mau kopeahan. Bila rek nganggo ieu mah enggak ke di pasihan patuhnya. Banyak wajah pada hari itu tertunduk hina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Masya Allah, memasuki api yang sangat panas. Ya, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Apa namanya pohonnya Bu? Jakun. Iya. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi menalangsa punya super nalangsa. Banyak wajah pada hari itu berseri-seri. Nah, ini sebaliknya. Tadi yang tunduk malu terhina, ini banyak wajah pada hari itu berseri-seri. Bapak Ibu termasuk yang mana? Berseri-seri, ting seri A, seri B, seri C. Banyak wajah pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya dalam surga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan.
dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Airnya air apa kemarin, Bu? Zanjabil. Nah, dari sungai apa? Salsabil. Nah, kok tahu ya di bujur mobil sok aya, Bu. Zanjabila atau salsabila. Eta tulisan di bujur mobil. Ya, alhamdulillah berarti maca Al-Qur'an ya yang punya mobil ya. Kemudian di ayat ke-17-nya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Jadi ini Allah mengingatkan unta diciptakan, Bu. Di Indonesia ya unta tuh, Bu. Kayak di mana binatang tuh di tas istri saya ada unta. Guys di air keras, punya gantungan kunci ya. Dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Tetapi seorang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazab mereka. Ya, dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini Rasulullah diingatkan tugasnya adalah menyampaikan peringatan, bukan mengislamkan. Kan suka ada istilahnya Indonesia, tanah Jawa diislamkan oleh Wali Songo. Bukan diislamkan. Sempat diberikan peringatan oleh Wali Songo untuk memeluk agama Islam. Ada yang ikut, ada yang enggak, ya. Termasuk di Jawa Barat yang paling terkenal itu kisah tentang siapa, Bu? Kian Santang, Prabu Kian Santang yang ingin memberikan informasi kepada ayahnya Prabu Siliwangi. Di dalam ceritanya ingin mengislamkan, tidak mau diislamkan, bukan. Yang mengislamkan dan bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Prabu Kian Santang mengajak bapaknya untuk bersama-sama memeluk agama. Tapi bapaknya katanya, ya, jangan suka fitnah, bu, katanya tidak mau. Bisa jadi tidak mau, tapi mungkin di akhir hayat menjadi. Dan kemudian dipercaya jadi mau. Kemudian di Bandung berenang eueuhnya Prabu Siliwangi nah sabab eueuh mau di Bandung mangan aya di kebun binatang wungkul. Tapi ayah paung dina patung geus areueuh ayeuna patungna ge takolan punya di kamana dan nyieuna geus teu jadi pajabat deui. Jadi hati-hati Bapak Ibu lamun nyieun patung nyieun patung paung di dieu nya supaya lamun ngaji asa deukeut. Nah itu hati-hati Bu ya. Ya gitu. Ya gitu Pak Teguh ya. Secantik-cantiknya istri Pak Teguh nggak usah dibikinkan patung Pak. Ya. Ya, karena apa? Ujung-ujungnya akan dipuja oleh anak cucunya. Jadi jangan kira bahwa anak cucunya Nabi Adam alaihissalam di zaman Nabi Nuh itu mereka membuat patung-patungnya itu patung patung buyut-buyutna yang sudah tidak ada yang diceritakan. Wah dulu uyut ainu, eyang anu. Nah, kan sekarang disebut mbah anu sehingga dibikinkanlah patungnya. Ujung-ujungnya disembah. Ada yang nakol aja sedikit diambek anu nakol nanti Bu. Tapi lamun seandainya mereka berkeinginan sesuatu, mereka datang ke situ. Melihat patungnya ngageter hatenya naudzubillah. Itulah kemusyrikan gaya baru sekarang ya. Kalau melihat patungnya bergetarlah hatinya. Untung di Mekah udah dihancurkan patung-patung itu semua. Kalau enggak, mungkin jamaah haji baralik itu bawa gantungan kunci nanti patung lain onta. Lain gantungan kuncina onta. Ya, itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita baca hari ini, yang bisa kita pahami, ada yang bisa kita amalkan. Jadi yang paling penting di sini adalah ada kaum yang nanti akan diazab, ada yang kaum yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian diberikan informasi kepada kita termasuk bahwa kita itu tugasnya menyampaikan